Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eha Wahyunesya Adah, mahasiswi semester 2, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Pridarning Tias Eshum MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang stimulasi visual untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak disleksia. Belajar adalah suatu proses dan bukan suatu hasil. Karena itu, belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai tujuan. Menurut Sumanto tahun 1998, anak-anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran tidak hanya bersifat fisik semata, tetapi juga melibatkan kemampuan mental. Gangguan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan belajar dapat berupa sindrom psikologis yang dapat berupa ketidakmampuan belajar atau learning disability. Sindrom berarti gejala yang muncul sebagai indikator adanya ketidaknormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar anak. Menurut Santrop tahun 2007, anak dengan learning disability merupakan salah satu bentuk ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, seperti disleksia atau kesulitan dalam membaca dan diskalkulia atau kesulitan dalam berhitung yang membutuhkan penanganan khusus. Disleksia merupakan gangguan kognitif yang berupa ketidakmampuan membaca pada anak. Anak kesulitan untuk mengenal huruf-huruf yang hampir sama. Di mata anak, tulisan merupakan coretan yang sulit untuk dibaca. Anak dengan gangguan ini dimungkinkan mempunyai IQ yang baik dan kemampuan lain juga baik, namun dalam hal membaca akan mengalami kesulitan. Gangguan belajar yang bersifat psikologis ini yang oleh sebagian pendidik maupun orang tua dapat disalahartikan sebagai anak yang bodoh. Padahal anak-anak yang mengalami gangguan tersebut mengalami keterlambatan kematangan kognitif sehingga mengalami kesulitan pada salah satu kemampuan belajar seperti kesulitan membaca, berhitung, maupun kesulitan berkonsentrasi. Salah satunya adalah dengan memberi stimulasi pada anak. Stimulasi visual merupakan bentuk stimulasi yang dilakukan dengan cara melihat suatu objek. Kemudian objek tersebut dimasukkan ke dalam ingatan. Menurut Jacobi dan Dallas dalam Snodgrass tahun 1996, bahwa dasar dari subjek untuk merekognisi ingatan adalah pengaruh persepsi. Persepsi diasumsikan untuk penggunaan kognisi memori yang ditimbulkan dari penglihatan akan menimbulkan pengaruh pada perubahan terhadap persepsi. Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik itu. Hal ini bisa dicapai dengan mengatur dan mengorganisasikan gagasan yang timbul, merencanakannya dengan seksama. Jika mengamati bahan-bahan grafis, gambar, dan lain-lain yang ada di sekitar kita seperti majalah, iklan, papan informasi, kita akan menemukan banyak gagasan untuk merancang bahan visual yang menyangkut elemen-elemen yang akan ditampilkan. Media berbasis visual atau image atau perumpamaan memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar lebih efektif, visual ditempatkan pada konteks yang bermakna dan anak harus berinteraksi dengan visual atau image itu, meyakinkan terjadinya proses informasi, lalu mengimajinasikan pada objek dan instruksi verbal, serta menceritakan apa yang dilihatnya.
Menurut UDIK tahun 2008 mengemukakan beberapa prinsip umum yang perlu diketahui untuk penggunaan efektif media berbasis visual sebagai berikut. Yang pertama, A. Usahakan visual itu sesederhana mungkin dengan menggunakan gambar, garis, karton, bagan, atau diagram. B. Visual digunakan untuk menekankan informasi sasaran yang terdapat dalam teks sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. C. Gunakan grafik untuk menggambar ikhtisar keseluruhan materi sebelum menyajikan unit demi unit pelajaran untuk digunakan. D. Ulangi sajian visual dan libatkan audiens untuk meningkatkan daya ingat. E. Gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep, misalnya dengan menampilkan konsep-konsep yang divisualkan itu secara berdampingan. F. Visual yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan gagasan khusus akan efektif apabila jumlah objek dalam visual yang akan ditafsir dengan benar. Sekian materi dari saya tentang stimulasi visual untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak disleksia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.